Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, seperti biasanya di channel ini Sasa akan banyak membahas tentang program hamil seperti test pack, telat haid, dan juga program diet Sasa yang berhubungan dengan promil itu sendiri. Nah, teman-teman, di video kali ini Sasa itu akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman seputar test pack dan juga telat haid. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa like. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak, kalau hasil tes pack garis 1 dan garisnya berada di titik tes line jelas merah, itu negatif apa hamil ya, yang menunjukkan HCG tinggi. Nah, teman-teman, untuk pembacaan garis itu sendiri sudah saya buatkan video sebetulnya. Nah, ini akan Sasa jawab singkat. Kalau memang garisnya 1 terang dan ada di tes line, itu hasilnya adalah invalid. Karena sesungguhnya kalau memang kakak itu negatif hasilnya, maka garis itu akan berada di kontrol, ya, ada di garis kontrol seperti itu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kakak bisa lihat di video aku tentang test pack yang invalid itu, yang part 1 ya. Nah, akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kak, aku bingung, test pack aku malah garisnya di dalam batas max, itu invalid atau positif, soalnya garis kontrolnya di bawah banget. Nah, teman-teman, gimana nih kalau seperti ini? Ini juga sudah Sasa bikinkan video sebetulnya di review test pack one med yang terbaru ya. Itu juga Sasa jelaskan juga sih di test pack invalid itu. Banyak banget kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk garis merah yang ada di dalam, atau gimana ya menjelaskannya? Ini kan pertanyaannya ini dia ada di batas maksnya. Jadi bukan di area yang sesungguhnya gitu loh teman-teman. Udah saya jelaskan, coba dilihat dulu video saya yang terbaru yang review test pack one med. Itu ada penjelasannya. Jadi memang kadang dibuka, saya pernah sering malahan itu buka test pack digundukan, kan ada tuh garis max, terus ada tulisan max, terus di sini kan ada kayak gundukan, seperti di dalamnya kan ada kayak kondimen kimia ya dari test pack itu sendiri, kan ada kayak gundukan setelah kita celup ke urin. Nah, itu kan ada plastik tuh. Nah, setelah itu baru area untuk membaca garis test pack itu. Nah, ketika garisnya masuk di plastik, itu bukan untuk dibaca ya kak ya, apalagi kakak sampai buka itu plastiknya, itu salah banget, itu tidak untuk dibaca. Seperti itu. Jadi untuk kasus garisnya ada di dalam batas max, itu tidak untuk dibaca. Seperti itu. Kita akan langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Kak, haid aku tanggal 2 bulan Januari. Apakah haid selanjutnya atau bulan selanjutnya akan tanggal 2 juga? Nah, jadi untuk haid tanggal 2, apakah haid selanjutnya juga tanggal 2? Itu jawabannya tidak. Karena di sini tuh Sasa nggak bisa pastikan ya untuk kakak itu siklusnya kapan. Kalau memang kita siklusnya 28 hari, jadi kita hitung aja di tanggal 2 itu selama 28. Kita bisa memperkirakan kapan kita haid, itu memang bisa diperkirakan gitu loh. Nah, itu sudah Sasa bikinkan di video tentang kapan haid selanjutnya datang, atau di cara memakai aplikasi kalender menstruasi seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan keempat. Hasilnya kayak gitu gimana ya kak? Aku ternyata teman-teman plastiknya itu dibuka, jadi Jadi ini adalah tampilan test pack-nya. Sebetulnya untuk hasil test pack ini sendiri tuh negatif, cuman saya dapat kirimannya memang enggak jelas ya, tapi itu sedikit kelihatan kalau ini adalah negatif. Di situ ada garis di garis kontrol. Yang kedua, garis paling bawah itu memang berjauhan, tapi itu bukan untuk dibaca karena itu kan plastiknya lepas ya. Itu garis yang kedua yang di bawah itu juga bukan line test, bukan line test ya, atau bukan garis tes, tapi itu garis yang ada di dalam plastik. Jadi untuk kasus seperti gambar di atas, garis yang kedua seperti ini tidak untuk dibaca ya, karena itu bukan area test line ataupun control line. Kita akan masuk ke pertanyaan kelima. Kak, saya test pack hasilnya negatif. Sekarang perkiraan telat 2 hari. Kira-kira kalau 3 hari saya skip, maksudnya nggak test pack dulu, apa mungkin bisa positif? Nah, teman-teman, jadi jawabannya
Sasa nggak tahu kalau memang Bunda itu hamil bisa jadi positif. Kalau memang negatif ya nggak bisa positif, seperti itu. Jadi untuk hasil yang positif tergantung kita hamil atau tidak gitu loh. Kalau memang hamil bisa jadi 3 hari kemudian kita positif. Mungkin yang 2 hari itu tadi HCG kita rendah. Ada juga beberapa kasus yang 1 hari telat saja itu bisa positif, seperti itu. Jadi untuk skip 3 hari positif atau tidak itu jawabannya tergantung Bunda itu hamil atau tidak gitu ya. Pertanyaan yang keenam, Kak, kalau saya haid tanggal 12, terus tanggal dibilang terlambat haidnya kapan ya? Oke, jadi begini, kita akan tahu kapan kita telat, kita harus tahu dulu rata-rata kapan siklus kita. Karena setiap wanita kan mempunyai siklus yang berbeda. Kadang ada yang si A punya siklus 28 hari, si B punya siklus 30 hari, dan si C punya siklus 40 hari. Nah, jadi gini aja, kita kasih contoh aja gampangannya ya. Misal kakak itu punya siklus 28 hari. Maka itu rutin ya, kalau memang kebiasaannya itu rata-rata siklus 28 hari, di tanggal 29 itu sudah kakak dikatakan telat gitu loh. Nah, kakak bisa cek video aku yang bagaimana cara menghitung haid bulan depan, gitu ya. Sekarang pertanyaan ketujuh, Kak, kalau begini positif atau enggak? Nah, berikut fotonya. Nah, jadi teman-teman di situ udah terlihat jelas ya, ada 2 garis di area yang benar, sudah betul. Nah, ini kebetulan si gagangnya ada di kiri. Karena gagangnya ada di kiri, ini saya jelaskan dulu. Untuk garis yang pertama yang di atas, yang dekatnya si biru itu adalah garis kontrol. Yang kedua itu adalah garis line test ya. Nah, di sini terlihat bahwa line test lebih pekat daripada kontrol. Di sini saya bisa mengatakan bahwa itu 50% kehamilan karena sudah jelas-jelas 2 garis di jalur yang benar. Meskipun ada keanehan, akhirnya saya korek-korek gitu, saya tanya-tanya gimana cara ngetesnya. Sepertinya ternyata si kakaknya ini tesnya pakai gayung. Nah, di sini kita bisa belajar untuk semuanya. Kita siapkanlah ya tempat yang bersih khusus untuk kalau kita mau lagi tes urin seperti itu, agar hasilnya tidak seperti itu. Alhasil besoknya ketika saya suruh dengan cara yang benar, hasilnya memuaskan banget, kakaknya hamil, selamat. Nah, demikian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui DM ataupun kolom komentar yang sudah Sasa terangkan di video ini. Untuk teman-teman yang masih belum paham atau punya kasus-kasus baru lagi, teman-teman bisa tulis nih di kolom komentar di bawah ini. Siapa tahu Sasa bisa bantu jawabnya. Teman-teman, sampai di sini dulu video penjelasan Q&A-nya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.